Salam sahabat kaum muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan, mujizat, kuasa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai sahabat kaum muda dan saya dimanapun saudara menyaksikan khotbah ini. Dan terima kasih banyak buat waktunya sahabat kaum muda. Puji nama Tuhan. Sebelum kita diberkati oleh firman Allah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, pada hari ini Minggu 25 Oktober 2020, kalau kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak muda sebutuh firman-Mu, karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu berdoa agar siapapun setiap nama anak-anak muda hidupnya berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, dan berdampak bagi bangsa. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk terima firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sahabat pemuda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun dosa saudara, bagaimanapun masa lalu saudara, seburuk apakah itu, sehina apakah itu, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Amin. Seperti kita ketahui bersama, Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 13 berkata bahwa Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa. Agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, hidupnya diberkati, hidupnya diampuni, hidupnya dikuduskan, hidupnya jadi berkat bagi sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Amin sahabat pemuda. Jadi kabar baiknya adalah Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus mengasihi orang-orang berdosa. Tema khotbah hari ini adalah Tuhan Yesus, sahabat orang berdosa. Sama-sama katakan, saya disayang Tuhan. Sama-sama katakan, saya dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita lihat ayatnya, Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan 11. Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan 11. Judul perikopnya, perempuan yang berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Sahabat kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah berbuat salah, jatuh dalam dosa. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus mengasihimu, mengasihiku bagaimanapun kondisinya. Yang percaya katakan amin. Ada 3 bukti Kristus sahabat orang berdosa. Jadi kita hari ini diingatkan kembali, kita belajar bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus, Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita semua. Amin sahabat pemuda. Minimal ada 3 bukti Kristus sahabat orang berdosa. Yang pertama, ayat 3 sampai dengan 7 Yohanes pasal yang ke-8 dikatakan demikian. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan itu tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yang pertama, Kristus membela orang berdosa.
Jadi sahabat pemuda, ketika kau jatuh dalam dosa, ingatlah selalu kita punya pembela, namanya Yesus. Jadi ketika kondisi kita lemah, ingatlah selalu Tuhan Yesus pembelaku. Amin sahabat pemuda, Tuhan Yesus pembela kita. Jadi ketika saudara jatuh dalam dosa, ayo mari bangkit, datang kepada Tuhan. Amin. Jangan malu, jangan sesali. Saudara minta ampun sama Tuhan. Ketika saudara jatuh dalam dosa, ingat Tuhan pembelaku. Sekalipun manusia atau temanmu tinggalin kau, ingatlah selalu Tuhan pembelaku. Sama-sama katakan Tuhan Yesus pembelaku. Sama-sama katakan Tuhan Yesus pembelaku. Roma 8 ayat 34 dan 37 berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Kristus yang telah mengasihi kita. Jadi sahabat pemuda dimanapun kau berada, ingatlah selalu Tuhan Yesus pembelaku. Amin. Jangan cari pembelaan dari manusia, tapi carilah pembelaan kepada Kristus. Kau akan melihat kemenangan demi kemenangan. Yang kedua, bukti kedua, Kristus sahabat orang berdosa. Yang pertama, Kristus membela orang berdosa. Yang kedua, Kristus mengasihi orang berdosa. Ayat 9 sampai dengan 11, Yohanes pasal yang ke-8. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? 11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yang kedua, Tuhan Yesus, Kristus mengasihi orang berdosa. Sama-sama katakan Kristus mengasihi orang berdosa. Sama-sama katakan Kristus mengasihi orang berdosa. Sahabat pemuda dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus mengasihi orang berdosa. Kristus mengasihi orang berdosa. Itu bicara apa? Bagaimanapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, sekalipun kita jatuh dalam dosa, ingatlah selalu Tuhan Yesus mengasihiku. Ketika kita percaya, kita punya iman, kita ingat Tuhan Yesus mengasihi kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, ada kekuatan baru untuk bangkit kembali. Amin, sahabat kaum muda. Iya kan? Ketika kita ingat, percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihiku, sekalipun aku jatuh dalam dosa, ada kekuatan baru untuk bangkit kembali. Ada sukacita baru, ada semangat yang baru. Karena kita percaya Tuhan Yesus mengasihi kita apa adanya. Amin sahabat pemuda. Jadi kalau kita punya iman, percaya Tuhan Yesus mengasihi kita apa adanya, kita juga harus mengasihi saudara kita apa adanya. Kita belajar untuk mengasihi, memang gak mudah, tetapi kita belajar. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ayatnya Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Kristus. Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus anak-anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Kristus. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, minimal ada 3 bukti Kristus sahabat orang berdosa. Yang pertama, Kristus membela orang berdosa. Yang kedua, Kristus mengasihi orang berdosa. Yang ketiga, ayat 11. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yang ketiga, Kristus mengampuni orang berdosa. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kalaupun hari-hari ini mohon maaf kau jatuh dalam dosa, ayo minta ampun cepat-cepat kepada Tuhan. Cepat-cepat mengaku kepada Tuhan. Emang begitu ya Pak Gembala? Emang begitu ya Pak Pendeta? Memang begitu ya Pak Kris? Iya. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi sahabat pemuda, ketika kita mengaku dosa kita akui dosa-dosa kita akui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Suci itu bicara apa? Tidak bernoda. Haleluya. Jadi ketika saudara jatuh dalam dosa, berbuat salah, ayo cepat-cepat minta ampun sama Tuhan.
Dan ingatlah selalu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin sahabat pemuda. Jadi Kristus sahabat orang berdosa. Ada 3 bukti Kristus sahabat orang berdosa. Yang pertama, Kristus membela orang berdosa. Yang kedua, Kristus mengasihi orang berdosa. Yang ketiga, Kristus mengampuni orang berdosa. Amin. Kalau Wirian, kalau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Tundukkan kepala, mari kita kembali berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hati-Mu. Aku berdoa bagi setiap nama anak-anak muda yang menyaksikan khotbah ini. Sekalipun singkat, tapi kami percaya firman-Mu penuh kuasa. Apa yang keluar dari lidah mulutnya Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Aku berdoa untuk setiap sahabat kaum muda dimanapun berada menyaksikan khotbah ini, diberkati studinya, diberkati kuliahnya, diberkati pekerjaannya, diberkati masa depannya. Mereka hidupnya berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, dan berdampak bagi bangsa. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami kembali, mengingatkan kami kembali hari ini bahwa Kristus sahabat orang berdosa. Terima kasih Tuhan, Kau tinggalkan sorga turun ke dunia bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa, agar siapapun orang-orang berdosa yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hidupnya diberkati, hidupnya dikuduskan, hidupnya dipulihkan, hidupnya jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di mana Kau telah mengajarkan kami doa yang sempurna itu. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak muda dimanapun berada, terimalah berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Maju terus dalam Tuhan, sahabat kaum muda dimanapun kau berada. Teruslah melangkah dengan iman dan jangan berbuat jahat kepada siapapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.